Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. Introduce you from group 1. Want to present an English assignment question about ideas in the basic skill 1. Skill 1. So that we answer the main idea question correctly. Almost every part of the reading on the paper TOEFL test on the computer TOEFL test there will have multiple choice question about the main idea of a passage. Such a question can be cited in various ways as you, for example, can refer to identify topic main ideas and main ideas. Jadi, pada keterampilan 1, di mana kita menjawab pertanyaan ide utama dengan benar, hampir setiap bagian bacaan pada tes TOEFL melalui kertas atau tes TOEFL melalui komputer, di situ akan memiliki pertanyaan multiple choice atau pilihan ganda tentang ide utama dari sebuah petikan. Pertanyaan seperti itu dapat dikatakan dengan berbagai cara, seperti misalnya kita mengidentifikasi topik, gagasan utama, atau menentukan judul. Jadi, untuk di slide yang ini memberikan contoh tentang pertanyaan yang biasa ditanyakan pada bab ini. Contohnya, what is the topic of the section? What is the subject of the text? What is the main idea of the passage? Dan lain sebagainya. Jadi itu apakah topik dari bagian ini, apakah pokok bahasan dari teks itu, apa gagasan utamanya. Jadi seperti itu contoh pertanyaan untuk teks di bab ini. Jadi untuk slide ini kita membahas bagaimana caranya kita menjawab soal-soal yang seperti dicontoh di slide sebelumnya tadi. Yang pertama, bacalah baris pertama dari setiap paragrafnya. Yang kedua, carilah tema atau gagasan umum di baris pertama. Yang ketiga, lekatkan mata Anda dengan cepat di bagian lainnya untuk memastikan Anda benar-benar telah menemukan kalimat topiknya. Yang terakhir, dan jangan memilih jawaban salah, dan pilihlah jawaban yang terbaik dari pilihan yang tersisa. And this is an example of reading. Then there is question, what is the topic of the paragraph above. Jadi ini ada contoh bacaannya dan nanti ada pertanyaan apakah topik pada paragraf tersebut. Kalimat paragraf dari paragraf ini membahas perbedaan antara gagasan kecerdasan dan penalaran dalam filsafat Johannes Dewey. Jadi mungkin ini topiknya. Sekarang kita cek dalam poin setiap pilihan gandanya. Untuk poin A, itu hanya menyebutkan tentang kecerdasannya, jadi itu kurang tepat untuk dijadikan topiknya. Untuk poin B, itu membahas tentang perbedaan yang dibuat oleh Johannes Dewey, tapi tidak spesifik membahas perbedaan tentang apa, jadi kurang tepat. Untuk poin C, itu hanya membahas tentang penalaran, jadi kurang lengkap pembahasannya, kurang lengkap jawabannya. Karena yang tersisa adalah hanya jawaban D, jadi itu jawaban yang paling benar. Yang membahas gagasan tentang bagaimana kecerdasan diverse dari penalaran berasal dari kalimat pertama dari paragraf yang menyebutkan perbedaan. Jadi begitu caranya untuk mengetahui jawaban dari yang ditanyakan tadi, yaitu apakah topik dari Bagian 1, pertanyaan untuk nomor 1 dan 2. Pertanyaan ini menanyakan topik yang menggambarkan dari petikan tersebut. Dapat disimpulkan yang paling mendekati gambaran dari topik petikan itu jawaban yang B. Membahas tentang gudang emas di Federal. Pertanyaan ini menanyakan judul apa yang tepat pada bagian itu. Jawaban A dan B sudah salah dan jawaban D sangat tidak tepat untuk judul. Jadi jawaban yang tepat yaitu C, di mana Amerika menyimpan emas. Bagian kedua untuk pertanyaan nomor 3 dan 4. Pertanyaan ini menanyakan mana yang menyatakan pokok bahasan dari petikan. Jawaban B, sudah terlihat jelas bahwa pokok bahasan dari petikan yaitu mengidentifikasi mineral melalui tes awal. Pertanyaan di atas menanyakan tentang ide utama dari bagian ini. Pernyataan A, sudah jelas bahwa ide utamanya kekokohan mineral dapat ditentukan oleh kemampuannya untuk membuat tanda pada mineral lain. Bagian ketiga, pertanyaan untuk nomor 5 dan 6.
Pertanyaan di atas menanyakan pesan apa yang bisa diambil dari petikan di atas. Karena badai merupakan satu bagian dari dunia seperti badai angin topan, badai tropis, dan sebagiannya. Jadi jawabannya D. Badai adalah salah satu bagian dari dunia. Pertanyaan di atas menanyakan judul terbaik untuk bagian ini. Menjelaskan dan menyebutkan badai di Atlantik Utara, berarti jawabannya B. Badai Atlantik Utara. Bagian keempat untuk pertanyaan nomor 7 sampai nomor 9. Jawabannya adalah C, di mana popularitas puisi Longfellow adalah hasil dari tekanan pada nilai-nilai masyarakat. Karena popularitas pada puisi Longfellow dari pengalaman cinta segitiga, sehingga puisi tersebut sangat populer di kalangan masyarakat. Pertanyaan di atas menanyakan judul terbaik dari bagian ini. Karena bagian itu memberitahu tentang puisi Longfellow, jadi jawabannya A. Daya tarik Longfellow yang populer. Pertanyaan di atas menanyakan topik paragraf keempat seperti dengan puisi naratif lainnya Longfellow. Penekanan pada cita-cita tinggi dan asmara membuat puisi itu sangat populer. Jadi jawabannya adalah C. Daya tarik populer dari pacaran Miles Standish. If there's been a mistake, please forgive me and say thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much.